Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak dosen pengampu mata kuliah penginderaan jauh dan teman-teman sekalian. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penginderaan jauh, yaitu jenis-jenis penginderaan jauh. Sebelum saya memulai membacakan materinya, ada baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Periot Mansijabat dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi Stambuk 2020. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang jenis-jenis penginderaan jauh. Sebelum memahami apa itu jenis-jenis penginderaan jauh, ada baiknya kita terlebih dahulu mengetahui tentang pengertian penginderaan jauh. Pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah, atau fenomena melalui analisis data yang diperoleh dengan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daerah, atau fenomena yang dikaji. Setelah kita memahami pengertian penginderaan jauh, kita masuk ke jenis-jenis penginderaan jauh. Penginderaan jauh dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama berdasarkan sumber energi. Sumber energi yang utama dalam penginderaan jauh adalah energi matahari. Energi matahari yang dihasilkan kemudian dapat direfleksikan ke dalam bentuk gelombang variabel ataupun diserap dan dipancarkan kembali. Alat untuk membantu proses penginderaan jauh berdasarkan sumber energinya dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama ada pasif sensor. Pasif sensor adalah alat yang digunakan untuk mengukur ketersediaan energi alam, di mana alat ini akan berfungsi ketika matahari menyinari bumi. Dengan kata lain, alat ini hanya berfungsi di siang hari. Pasif sensor menggunakan energi solar dan panas radiasi sebagai sumber energi. Yang kedua ada aktif sensor. Aktif sensor adalah alat yang memiliki sumber energi tersendiri untuk memancarkan energi. Dengan menggunakan aktif sensor, penginderaan jauh dapat dilakukan kapanpun. Sumber energi aktif sensor menggunakan synthetic aperture radar atau SAR. Yang kedua, berdasarkan spektrum jarak elektromagnetik. Ini adalah contoh gambar spektrum jarak elektromagnetik. Berdasarkan spektrum elektromagnetik dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, penginderaan gelombang mikro. Penginderaan jauh dengan menggunakan gelombang mikro merupakan sistem penginderaan jauh yang dapat digunakan di segala cuaca. Kebanyakan penginderaan jauh menggunakan gelombang mikro berupa sensor aktif. Yang kedua, penginderaan optikal. Penginderaan optikal merupakan penginderaan yang menggunakan peralatan yang dapat dioperasikan dengan pengaturan inframerah dari jarak dekat hingga jarak jauh dalam spektrum gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada penginderaan suhu panas. Penginderaan dengan suhu panas menggunakan jarak suhu spektrum elektromagnetik. Energi dipancarkan dari bumi dengan gelombang yang memiliki jarak 3000 sampai 5000 dan 8000 hingga 14000 nanometer. Yang selanjutnya ya, jenis-jenis citra penginderaan jauh. Sebelum memahami jenis-jenis citra penginderaan jauh, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu citra. Citra adalah gambaran yang tampak dari suatu objek yang diamati sebagai hasil dari proses perekaman sensor ataupun alat pemantau lainnya. Pengertian citra dalam bahasa Inggris dapat diartikan sebagai image atau emergency. Menurut Ford tahun 1989, image adalah gambaran suatu objek atau suatu perwujudan, dan suatu image biasanya berupa sebuah peta, gambar, atau foto. Imagery adalah gambaran visual tenaga yang direkam dengan menggunakan piranti penginderaan jauh. Yang selanjutnya,
Citra dibagi menjadi dua, yaitu citra foto dan citra non-foto. Yang pertama, pengertian citra foto. Pengertian citra foto atau photographic image merupakan hasil dari perekaman objek penelitian dengan menggunakan beragam bentuk sensor kamera yang dilakukan melalui dasar-dasar persiapan yang matang sehingga sumber dan hasil gambarnya tidak bisa dibedakan. Adapun jenis citra foto yang pertama, berdasarkan spektrum elektromagnetik. Berdasarkan pada elektromagnetik, maka citra foto dibedakan dalam berbagai jenis. Antara lain, yang pertama ada foto ultraviolet. Yang kedua, foto pankromatik hitam putih. Yang ketiga, foto pankromatik berwarna. Yang keempat, foto ortokromatik. Yang kelima ada foto inframerah hitam putih. Yang keenam ada foto multispektral. Berdasarkan sumbu kamera. Jika dilihat dari sumbu kameranya, maka citra foto dibedakan dalam beragam jenis. Antara lain, yang pertama, foto udara vertikal, yang kedua, foto udara condong, yang ketiga, foto udara sangat condong. Yang berikutnya berdasarkan warna. Jikalau ditinjau dari warnanya, citra foto dapat dibedakan dalam beragam jenis. Antara lain, foto warna semu atau false color. Yang kedua ada foto warna asli. Yang kedua, pengertian citra non-foto atau citra udara. Citra non-foto merupakan serangkaian hasil perekaman objek penelitian yang dilakukan melalui sensor elektromagnetik dengan lebih identik dengan karakteristiknya yang condong pada bagian luar angkasa atau udara. Adapun jenis citra non-foto, yang pertama berdasarkan spektrum elektromagnetiknya. Ada citra inframerah termal, citra radar, citra gelombang mikro. Berdasarkan sensor, yang pertama ada citra tunggal yang menggunakan sensor tunggal, yang kedua ada citra multispektral menggunakan sensor jamak. Baiklah, sekian dari penjelasan mengenai jenis-jenis penginderaan jauh. Apabila ada kesalahan kata ataupun kesalahan dalam penyajian materi, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.